Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Soft Computing, di mana pada materi pertemuan 4 ini kita akan membahas materi lanjutan tentang logika fuzzy, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dasar dari logika fuzzy, yaitu sampai pada derajat keanggotaan dan fungsi keanggotaan. Nah, pada pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang fuzzy inference system, kemudian metode Mamdani, kemudian kasus yang berhubungan dengan perhitungan metode Mamdani. Nah, jadi ini 3 subjudul yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah fuzzy inference system atau FIS, atau bahasa Indonesia sistem inferensi fuzzy. Kemudian metode Mamdani. Yang ketiga adalah kasus yang berhubungan dengan perhitungan metode Mamdani. Jadi silakan diperhatikan baik-baik rekan-rekan semuanya. Yang pertama kita akan bahas dulu yang pertama tentang adalah fuzzy inference system, atau sistem inferensi fuzzy. Sistem inferensi fuzzy atau FIS ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dari sekumpulan atau beberapa kaidah fuzzy. Nah, jadi FIS ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzzy. Jadi di dalam FIS ini atau sistem inferensi fuzzy ini minimal harus ada 2 buah kaidah fuzzy, sehingga nantinya akan dapat menghasilkan sebuah hasil yang jelas dan tegas. Nah, kemudian pada FIS ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode Mamdani, yang kedua adalah metode Tsukamoto, yang ketiga adalah metode Sugeno. Nah, jadi ini 3 metode pada fuzzy inference system ini. Yang pertama ada metode Mamdani, yang kedua ada metode Tsukamoto, yang ketiga yaitu metode Sugeno. Untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas yaitu metode Mamdani. Nah, secara umum ada beberapa tahapan yang harus dilalui pada FIS ini. Yang pertama adalah fazifikasi, yang kedua adalah inference engine atau mesin inferensi, yang ketiga adalah defazifikasi. Nah, data masukannya adalah berupa data CRISP, kemudian data keluarannya adalah data CRISP. Nah, kemudian pada inference engine ini atau inference engine atau mesin inferensi, di sini isinya adalah tentang aturan-aturan yang akan dieksekusi, yaitu berupa if dan then. Nah, jadi di inference engine ini berisikan aturan-aturan atau rules. Kemudian kita bahas lagi yaitu tentang metode Mamdani. Nah, metode Mamdani ini diperkenalkan oleh ahli yang namanya Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Mamdani ini sering dikenal dengan metode minimum maksimum atau metode maksimum minimum. Nah, kemudian metode Mamdani ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, secara umum tadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama ada fazifikasi, yang kedua ada inference engine, yang ketiga yaitu adalah defazifikasi. Nah, di metode Mamdani ini sebenarnya hampir sama, yaitu fazifikasi. Kemudian pada inference engine yaitu ada 3 tahapan, yaitu operasi fuzzy logic, kemudian implikasi, kemudian agregasi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu defazifikasi untuk menghasilkan suatu output. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu fazifikasi. Apa itu fazifikasi? Yaitu proses memetakan nilai CRISP ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Jadi secara tidak langsung pada pertemuan yang lalu itu sebenarnya kita sudah membahas tentang yaitu fazifikasi, yaitu pada fazifikasi ini yaitu proses memetakan nilai CRISP ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Contoh seperti ini. Di sini ada ada variabel fuzzy yang namanya permintaan. Kemudian himpunan fuzzy-nya yaitu ada turun, ada naik. Nah, di sini ada rumus. Nah, yang pertama kita lihat dulu yaitu pada grafik turun. Nah,
Nah, di sini menggunakan kurva linear turun ya. Kemudian pada permintaan naik, di sini menggunakan kurva linear naik. Nah, di sini ada rumus untuk mu permintaan turun, tentu kita menggunakan kurva linear turun. Nah, di sini untuk data X yang kecil dari 1000, nah ini kan datanya ada apa ya? Titik A nya ada 1000, titik B nya ada 5000. Nah, dan ini adalah X. Nah, jika X kecil dari 1000 untuk kurva turun, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Kemudian untuk data berada di antara X nya di antara 1000 dan 5000, maka rumusnya ini 5000 kurang X per 4000. Kemudian jika data X nya besar dari 5000, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Begitu juga dengan mu permintaan naik. Nah, tentu ini menggunakan rumus kurva linear naik, di mana jika data X kecil dari 1000, berarti derajat keanggotaannya adalah 0. Kemudian jika X nya di antara 1000 dan 5000, rumusnya adalah X kurang 1000 per 4000. Kemudian jika data X nya besar dari 5000, pasti derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, sebagai contoh, inputnya yaitu permintaan dengan jumlah 4000 kemasan per hari. Nah, di sini 4000. Nah, di sini datanya adalah fuzzy ya. Karena di sini di 4000 ini memotong kurva linear turun dan juga memotong kurva linear naik. Jadi data 4000 ini berada di antara turun dan naik. Nah, jadi kita akan hitung derajat keanggotaannya. Untuk mu permintaan turun pada data 4000, berarti kita gunakan data 4000 ini letaknya di mana? Berarti letaknya adalah di antara 1000 dan 5000. Berarti 5000 kurang 4000 per 4000. Berarti 1000 per 4000, hasilnya adalah 0,25. Kemudian mu permintaan naik untuk 4000, berarti kita pakai rumus kurva linear naik. Nah, di mana 4000 ini juga datanya terletak pada antara 1000 dengan 5000. Berarti rumusnya adalah 4000 X ya, X kurang 1000, 4000 kurang 1000 per 4000, berarti 3000 per 4000, 3 per 4, sehingga hasilnya adalah 0,75. Jadi derajat keanggotaan untuk mu permintaan turun dengan X nya 4000, 0,25, kemudian mu permintaan naik dengan X nya 4000, maka derajat keanggotaannya adalah 0,75. Oke, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu operasi logika fuzzy, di mana pada operasi logika fuzzy ini isinya adalah jika bagian antecedent dihubungkan oleh konektor AND, OR, dan NOT, maka derajat kebenarannya dihitung dengan operasi fuzzy yang bersesuaian, di mana pada minggu lalu sudah kita bahas operasi logika fuzzy. Ada 3, yaitu ada operasi AND, yang kedua ada operasi OR, yang ketiga ada operasi NOT. Untuk AND berarti derajat keanggotaannya yang diambil adalah minimum. Sedangkan kalau operasi OR yang diambil adalah nilai maksimum derajat keanggotaannya. Sebagai contoh, var is A or var 2 is B, di mana A nilainya adalah 0,375 derajat keanggotaannya, sedangkan B adalah 0,75. Berarti karena ini operatornya OR, berarti yang diambil adalah nilai maksimal. Di antara 0,375 dan 0,75, yang manakah nilai maksimal? Berarti yang diambil adalah 0,75. Kemudian var 1 is A and var 2 is B. Nah, di sini data A tadi derajat keanggotaannya adalah 0,375, yang B derajat keanggotaannya adalah 0,75. Berarti karena operasi logikanya adalah AND, berarti yang kita ambil adalah nilai minimum di antara 0,375 dengan 0,75. Berapakah nilainya? Yaitu 0,375. Ini yang kita lakukan pada operasi logika fuzzy. Kemudian implikasi.
pada implikasi ini adalah proses mendapatkan keluaran dari if then rule. Kemudian metode ini umumnya digunakan pada metode Mamdani. Nah, inputnya yaitu derajat kebenaran bagian antecedent dan fuzzy Z pada bagian konsekuen. Kemudian fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Jadi nanti jika ada beberapa data yang dihubungkan, yang diambil adalah nilai minimal. Kemudian pada aturan if then fuzzy, yaitu sebuah pernyataan if then, di mana beberapa kata-kata dalam pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi keanggotaan. Aturan produksi fuzzy ini adalah sebuah relasi fuzzy antara dua proposisi fuzzy. Nah, contoh, if proposisi fuzzy 1 antecedennya apa, then proposisi 2 konsekuensinya apa. Nah, jadi pada di if, nah itu ada antecedent, sedangkan pada then itu yang namanya lah konsekuen. Contoh, if jumlah orang is sedikit dan kecepatan kipas is sangat cepat. Nah, berarti sedikit ini adalah antecedent, sedangkan sangat cepat ini adalah konsekuen. Nah, kenapa? Karena sedikit itu berada pada logika if, sedangkan sangat cepat itu berada pada logika then. Nah, kemudian if jumlah orang is sedikit and luas ruangan is kecil, then ini harusnya then ya, kecepatan kipas is cepat. Nah, maka sedikit ini adalah antecedent, kecil ini adalah antecedent, cepat ini adalah konsekuen. Kenapa? Karena cepat ini letaknya di bagian then. Nah, itu di bagian tentang if then. Nah, contoh ini lagi. If biaya produksi is rendah and permintaan is naik, then produksi barang is bertambah. Berarti di sini ini proposisi fuzzy 1, ini proposisi fuzzy 2, ini proposisi fuzzy 3. Antecedennya yang mana? Yaitu rendah dan naik. Sedangkan bertambah ini adalah konsekuen. Nah, kemudian agregasi. Pada agregasi ini adalah jika terdapat lebih dari satu kaidah fuzzy yang dievaluasi, keluaran semua if then rule dikombinasikan menjadi sebuah fuzzy set tunggal, di mana metode agregasi yang digunakan adalah metode maksimum atau OR terhadap semua keluaran if then rule. Jika dilakukan fungsi min pada implikasi dan maksimal pada agregasi, maka metode Mamdani ini seperti tadi disebut juga dengan metode minimum maksimum atau maksimum minimum. Nah, ini contoh agregasi. Nah, di sini ada beberapa grafik ya, ada beberapa grafik atau kurva. Ini contoh. If X is A, then N is D1. Nah, ini X. Nah, kita tarik ke sini. Kemudian ini yang kaidah 2, rule 2. Ini kurvanya. Dan ini kurva kaidah 3. Nah, jadi untuk menggambarkan kurva yang bawah ini digabung nanti. Nah, kemudian batas garisnya adalah batas garis yang ini. Berarti yang di atasnya tidak usah digambar lagi. Sehingga kalau ini digabungkan, maka akan menjadi kurvanya seperti ini. Ini yang namanya tahapan agregasi. Ini juga begitu. Sebagai contoh, ini if X is A1 and Y is B1, then Z is C1. Nah, sebagai contoh, untuk X is A1, ini derajat keanggotaannya. Kemudian Y is B1, ini derajat keanggotaannya. Nah, pada tahap implikasi tadi yang diambil adalah nilai minimum. Nah, berarti di antara dua ini yang mana yang minimum? Berarti yang di bawah. Berarti untuk then-nya berarti kita ambil nilai minimum. Nah, ini dia. Kemudian if X is A2 and Y is B2, then Z is C2. Nah, di sini untuk if X is A2, ini derajat keanggotaannya. Kemudian untuk Y is B2, ini derajat keanggotaannya. Nah, pada metode implikasi pada tahapan implikasi tadi yang digunakan adalah yang diambil adalah nilai minimal. Berarti di antara dua ini yang mana yang nilai minimal?
seperti yang ini. Nah, kemudian ini digabungkan, yang namanya agregasi, sehingga gambarnya itu menjadi seperti ini. Nah, gambar seperti ini bisa didapatkan ketika ini digabung. Nah, ya, jadi ini digabung, misalnya ini kan titik di sini, kita gambar di sini, kita gambar di sini, nanti akan gambarnya seperti ini nanti. Kemudian tahapan terakhir yaitu defasifikasi, yaitu proses memetakan besaran dari himpunan fazi ke dalam bentuk krips. Nah, oke. Pada metode defasifikasi ini ada beberapa cara ya. Yang pertama ada log, large of maximum, kemudian mom, min of maximum, kemudian sum, smalls of maximum, kemudian COA, center of area, atau dikenal dengan metode centroid. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas metode yang sering digunakan, yaitu metode centroid, di mana ini rumusnya nanti yang akan digunakan. Nanti kita akan sering menggunakan rumus yang di atas ini ya, untuk variabel continue. Nah, ini contoh kasus ya. Nah, contoh kasusnya yaitu suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Kemudian, persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Nah, jadi untuk produksi barang nilai maksimalnya adalah 7.000, sedangkan nilai minimalnya adalah 2.000. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fazi, ini 4 rule yang digunakan. Nah, yang pertama rule-nya adalah if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Kemudian rule kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Kemudian rule yang ketiga, if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Kemudian rule yang keempat, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Nah, rule ini mana kita bisa dapatkan? Yaitu kita bisa dapatkan dengan metode wawancara pada pihak-pihak yang bisa dipercaya. Pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Nah, jadi kita akan menentukan berapakah jumlah kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Jadi tahapan-tahapan kita lalui, yang pertama yaitu tentukan variabel, himpunan, semesta, dan domain. Nah, pada soal tadi yang pertama kita tentukan dulu variabel fazi. Apa saja variabel fazinya? Di sini kita bisa lihat. Yang pertama variabel fazinya adalah permintaan, persediaan, kemudian produksi barang. Jadi ini variabel fazinya, permintaan, persediaan, produksi barang. Kemudian himpunan fazi. Apa saja himpunan fazinya? Untuk permintaan ada 2, yaitu ada turun, ada naik. Kemudian persediaan, apa saja himpunan fazinya? Ada sedikit, ada banyak. Kemudian pada produksi barang, apa saja himpunan fazinya? Ada berkurang, ada bertambah. Kemudian kita menentukan semestanya. Nah, untuk permintaan, nilainya adalah dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian persediaan, yaitu dari 0 sampai tidak terhingga. Kemudian produksi barang, yaitu dari 0 sampai tak terhingga, karena ini jumlah ya. Contohnya permintaan barang.
tentu kita bisa langsung pastikan saja minimalnya adalah 0. Kemudian persediaan, tentu kita juga bisa pastikan minimal nilainya adalah 0. Kemudian produksi barang, kita juga bisa membuat nilainya adalah 0. Kemudian untuk nilai maksimalnya tentu adalah tak terhingga. Persediaan juga tak terhingga, produksi barang juga tak terhingga. Begitu juga dengan permintaan. Kemudian kita tentukan domain. Untuk permintaan, pada nilainya turun. Nah, berarti dari 0,1000. Kemudian untuk naik, berarti nilainya adalah 5000 sampai tidak terhingga. Kemudian untuk persediaan, sedikit. Nah, nilainya adalah dari 0,100. Kemudian untuk banyak, yaitu dari 600 sampai tidak terhingga. Untuk produksi barang, dengan himpunan fazinya berkurang, berarti nilainya adalah 0,2000. Kemudian untuk bertambah, berarti nilainya adalah dari 7000 sampai tidak terhingga. Nah, kita bisa baca dari soal ini, kita ambil datanya. Dimana contohnya pada permintaan, pada turun. Nah, kenapa nilainya dari 0 sampai 1000? Permintaan. Nah, karena pada permintaan, nilai terbesarnya adalah 5000. Ini berarti ini naik ya. Sedangkan ini permintaan terkecil, berarti ini turun. Nah, berarti makanya tadi nilainya adalah 0,1000. Dan untuk permintaan naik, berarti 0,5000 sampai tak terhingga. Begitu seterusnya. Kemudian kita lakukan menentukan derajat keanggotaan. Nah, lakukan seperti pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu kurva ya, kurva linear naik dan kurva linear turun. Nah, di sini kita bisa tentukan langsung. Nah, ini untuk permintaan, ini kurvanya. Kemudian ini persediaan, ini kurvanya. Kemudian ini produksi barang. Nah, ini kurvanya begitu, dan ini rumusnya ya. Jadi silakan diperhatikan. Nah, kita langsung saja yaitu menentukan derajat keanggotaan. Nah, kita langsung masuk pada tahap yang pertama yaitu fazifikasi. Jadi soalnya tadi apa? Yaitu soalnya berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, jadi caranya yang pertama tadi soalnya berapa jumlah makanan yang harus diproduksi jika permintaan barangnya 4000 sedangkan persediaannya adalah 300. Berarti di sini data permintaannya adalah X-nya 4000, kemudian persediaan X-nya adalah 300. Nah, kita langsung masuk kepada perhitungan derajat keanggotaan. Nah, pertama untuk variabel permintaan 4000. 4000 X-nya, berarti kita pakai rumusnya adalah untuk permintaan turun, berarti kita pakai rumus kurva linear turun. Nah, kurva linear turun. Nah, 4000 itu letaknya di mana? Yaitu di antara yaitu di antara 1000 dan 5000. Berarti rumusnya adalah 5000 kurang X per 5000 kurang 1000. 5000 kurang X, X-nya berapa? 5000 kurang 4000 per 4000. Berarti 1000 per 4000. Berarti nilai derajat keanggotaan untuk mu permintaan turun dengan data 4000 berarti nilainya adalah 0,25. Kemudian mu permintaan naik untuk data X-nya 4000, berarti kita pakai rumus kurva linear naik. Nah, di sini kita lihat lagi. Berarti kita pakai rumus mu kurva linear naik, mu permintaan naik. Nah, ini rumusnya. Berarti karena datanya karena datanya 4000, berarti data 4000 itu letaknya di antara 1000 dan 5000. Berarti rumusnya adalah X kurang 1000 per 5000 kurang 1000. Nah, berarti X kurang 1000, 4000 kurang 1000 per 5000 kurang 1000, 4000. Berarti 3000 per 4000, 0,75. Kemudian untuk variabel persediaan. Nah, persediaan itu ada dua himpunan fazi, yaitu ada sedikit, ada banyak.
Nah, di mana data persediaan yang ditentukanlah 300. Nah, berarti kita cari derajat keanggotaannya untuk 300 sedikit dan 300 dengan mu persediaan banyak. Yang pertama, mu permintaan sedikit dengan data X-nya 300. Berarti kita lihat pada persediaan. Nah, sedikit ya, berarti kita lihat yang sedikit, mu persediaan sedikit. Datanya 300. 300 itu letaknya di mana? Yaitu letaknya di antara 100 dan 600. Berarti yang kita pakai rumusnya adalah 600 kurang X per 600 kurang 100. Berarti 600 kurang X. Berarti 600 kurang 300, 300 per 600 kurang 100, 500. Berarti 300 per 500. Yaitu hasilnya adalah 0,6. Kemudian mu persediaan banyak untuk data X yaitu 300. Kita lihat rumusnya untuk mu persediaan banyak. Karena data 300 itu letaknya di antara 100 dan 600, berarti rumus yang dipakai adalah X kurang 100 per 600 kurang 100. X kurang 100, 300 per 100, 200 per 600 kurang 100, 200 per 500, berarti sama dengan 0,4. Setelah itu kita akan masuk pada tahapan operasi logika fuzzy dan implikasi, di mana pada tahapan implikasi ini dan operasi logika fuzzy ini kita akan mengeksekusi semua rule yang ada pada soal. Pada soal tadi yaitu ada 4 rule ya. Yang pertama yaitu if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Ini rule yang pertama. Jadi pada operasi logika fuzzy, nah apa operasi yang digunakan di sini yaitu operasi and. Nah, jadi ini rule-nya if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Di sini kita tulis yaitu alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan turun and mu persediaan banyak sama dengan min mu permintaan turun. Berapa datanya untuk permintaan yaitu 4000, mu n mu persediaan banyak dengan data X-nya adalah 300 untuk persediaan. Nah, mu permintaan turun pada data 4000 berapa hasilnya tadi, yaitu adalah mu permintaan turun 0,25. Sedangkan untuk mu persediaan banyak pada data 300 yaitu 0,4. Nah, jadi min 0,25 dibandingkan dengan 0,4, berapa nilai minimalnya di antara dua nilai ini, yaitu adalah 0,25. Setelah nilai ini didapatkan, maka kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, dimana kita akan menggambar grafiknya ada 3, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi barang. Nah, untuk permintaan, nah rule-nya apa? Yaitu permintaan turun. Berarti yang kita pakai adalah grafik kurva linear turun. Berarti kita gambar dulu kurva linear turun. Setelah itu kita taruh X-nya 4000. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, kemudian kita tarik garis ke kiri. Nah, inilah derajat keanggotaannya yaitu 0,25 untuk data permintaan X-nya yaitu 4000. Kemudian kita gambar juga grafik persediaan. Nah, kita lihat rule-nya. Persediaan banyak. Berarti grafik yang dipakai untuk persediaan yaitu grafik linear naik. Nah, kemudian kita letakkan nilai X 300. Nah, kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, inilah derajat keanggotaan 0,4 pada grafik persediaan. Nah, sedangkan untuk grafik produksi barang kita lihat lagi rule-nya yaitu produksi barang berkurang. Nah, di sini kita bisa lihat berarti yang kita gambarkan untuk grafik produksi barang yaitu kurva linear turun. Kurva linear turun. Nah, nilainya yang mana kita ambil yaitu nilai minimal di antara 0,25 dengan 0,4. Berarti yang kita ambil adalah 0,25. Jadi kita tarik garis lurus 0,25. Nah, ketika sudah selesai berarti yang bagian atas kita hapus.
Nah, yang inilah yang namanya 0,25 derajat keanggotaan pada produksi barang berkurang. Kita masuk rule yang kedua, yaitu if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Kita buat di sini alpha predikat 2 sama dengan mu permintaan turun and mu persediaan sedikit sama dengan min dalam kurung mu permintaan turun dengan data X 4000 and mu persediaan sedikit dengan data X nya 300. Nah, tadi kita lihat untuk mu permintaan turun 4000 berapa nilainya, mu permintaan turun 4000 berapa nilai derajat keanggotaannya, yaitu 0,25. Sedangkan mu persediaan sedikit 300, mu persediaan sedikit 300 yaitu 0,6. Nah, di sini kita bandingkan berapakah nilai minimalnya di antara 0,25 dengan 0,6, berarti 0,25. Nah, setelah itu kita gambarkan grafik seperti rule yang pertama tadi. Kita lihat rule-nya. If permintaan turun. Nah, if permintaan turun, berarti kurva yang kita pakai adalah kurva linear turun pada grafik permintaan. Nah, kita gambar kurva linear turun. Setelah itu kita letakkan titik 4000 X nya, kita tarik garis ke atas, kita tarik garis ke kiri untuk menentukan derajat keanggotaannya. Nah, yang inilah 0,25 untuk derajat keanggotaan permintaan turun pada data X nya yaitu 4000. Kemudian N persediaan sedikit pada grafik persediaan, berarti kita pakai kurva linear turun juga. Kenapa? Yaitu karena di sini persediaan sedikit, berarti kurva yang dipakai adalah kurva linear turun. Nah, di sini kita gambar kurva linear turun untuk apa? Untuk sedikit. Kita tarik garis lurus ke atas. Setelah itu kita tarik garis lurus ke kiri. Ini namanya derajat keanggotaannya yaitu 0,6. Nah, untuk produksi barang, berarti di sini produksi barang berkurang. Berarti kurva yang dipakai adalah kurva linear turun. Karena di sini statementnya adalah berkurang. Berarti di sini yang dipakai adalah kurva linear turun. Nah, derajat keanggotaannya yang mana yang dipakai, yaitu nilai minimal di antara 0,25 dengan 0,6. Berarti di antara 0,25 dengan 0,6, berarti yang mana kita ambil, yaitu 0,25. Berarti kita tarik garis lurus dari 0,25. Nah, inilah hasilnya. Yang di atas ini kita hapus saja, yang di bawahnya baru kita arsir atau kita warnai. Setelah rule yang kedua selesai, kita akan eksekusi rule yang ketiga, yaitu if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Di sini kita akan tulis yaitu alpha predikat 3 sama dengan mu permintaan naik and mu persediaan banyak sama dengan min dalam kurung mu permintaan naik dengan data X nya 4000 and mu persediaan banyak dengan data X nya 300. Ini kita tentukan berapakah mu permintaan naik untuk data X 4000. Kita lihat berapa derajat keanggotaannya untuk X nya 4000 pada permintaan naik. Mu permintaan naik dengan data 4000 berarti 0,75. Sedangkan untuk mu persediaan banyak dengan data X nya 300. Mu persediaan banyak dengan data X nya 300, berarti di sini nilai derajat keanggotaannya adalah 0,4. Nah, di sini kita bandingkan berapakah nilai minimal antara 0,75 dengan 0,4, yaitu kita ambil yaitu 0,4. Nah, setelah itu baru kita gambar grafiknya. Untuk permintaan, berarti di sini statementnya adalah naik, berarti kurva yang dipakai adalah kurva linear naik. Kurva linear naik, kita gambar kurva linear naik. Setelah itu kita letakkan titik 4000, kita tarik garis lurus ke atas, kita tarik garis lurus ke kiri,
Nah, yang inilah yang namanya derajat keanggotaannya, yaitu 0,75 untuk permintaan dengan X-nya 4000. Kemudian untuk persediaan dengan X-nya 300. Nah, berarti di sini kayaknya persediaan banyak. Berarti banyak itu adalah kurva linear naik. Nah, di sini kita letakkan titik 300 untuk persediaan. Kita tarik garis ke atas, kemudian kita tarik garis ke kiri. Nah, ini yang namanya derajat keanggotaan 0,4 untuk data persediaan X-nya 300. Nah, kemudian untuk produksi barang. Untuk produksi barang, D-nya produksi barang bertambah. Di sini statementnya adalah bertambah. Berarti kurva produksi barang yang kita pakai adalah kurva linear naik. Nah, di sini berapakah nilai derajat keanggotaan untuk produksi barang? Nah, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah di antara 0,75 dengan 0,4, berarti yang diambil adalah 0,4 karena nilai minimal. Berarti kita tarik garis lurus dari 0,4. Nah, seperti ini. Setelah itu, inilah grafiknya. Oke, setelah itu yang di atas kita hapus, yang di bawah kita arsir. Nah, inilah jadinya. Begitu juga dengan rule yang keempat. If permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan naik and mu persediaan banyak. Nah, sama dengan min mu permintaan naik. Sorry. Ulang lagi, alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan naik n, ini mu persediaan sedikit ya, bukan banyak, mu persediaan sedikit, sama dengan min mu permintaan naik dengan data X-nya 4000 n mu persediaan sedikit dengan data X-nya 300. Berapakah mu permintaan naik dengan data X-nya 4000? Berapakah derajat keanggotaan naik dengan data X-nya 4000 untuk permintaan? Kita lihat di sini. Mu permintaan naik. Nah, berarti 0,75. Kemudian berapakah nilai derajat keanggotaan untuk persediaan banyak dengan persediaan sedikit dengan data X-nya 300? Ini sedikit ya, bukan banyak. Ini sedikit. Ulang lagi, berapakah nilai derajat keanggotaan untuk persediaan sedikit dengan data X-nya 300? Berarti nilainya adalah mu persediaan sedikit, berarti nilainya 0,6. Di sini kita bandingkan, kita cari nilai minimalnya. Berapakah nilai minimalnya? Yaitu 0,6. Setelah itu baru kita gambarkan grafiknya atau kurvanya. Nah, untuk permintaan, di sini statementnya adalah naik, berarti yang kita pakai adalah kurva linear naik. Kurva linear naik. Setelah itu kita letakkan titik X 4000, kita tarik garis ke atas. Nah, inilah yang titik derajat keanggotaan 0,75. Kemudian begitu juga dengan kurva persediaan. Kurva persediaan, berarti di sini n persediaan sedikit, berarti kurva yang dipakai adalah linear turun. Kita letakkan titik X-nya 300. Kita tarik garis ke atas, kita tarik garis ke kiri. Nah, berarti di sini derajat keanggotaannya adalah 0,6. Kemudian untuk produksi barang, berarti di sini statementnya adalah bertambah. Berarti ini kita pakai grafiknya lah linear naik. Nah, berapakah derajat keanggotaannya? Yaitu 0,6. Berarti kita tarik garis lurus 0,6 ke kurva produksi barang. Nah, jadinya seperti ini. Yang di atas kita hapus, yang di bawah kita arsir, sehingga seperti ini. Nah, setelah kita lakukan eksekusi keempat rule itu tadi, maka hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini rule pertama, ini rule yang kedua, ini rule yang ketiga, ini rule yang keempat. Kemudian kita lakukan tahapan agregasi. Nah,
Ini rule yang pertama, ini rule yang kedua, ini rule yang ketiga, ini rule yang keempat. Ini 0,6 ya. Nah, jadi kalau digabung ini, maka hasilnya seperti ini. Sehingga akan terbentuk sebanyak 3 daerah. Ada daerah A1, ada daerah A2, ada daerah A3. Jadi grafik ini bisa didapat kalau ini gambarnya digabung, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, dan akan mendapatkan daerahnya sebanyak 3 daerah, yaitu ada A1, ada A2, ada A3. Kemudian derajat keanggotaannya itu 0, kemudian 0,25, 0,6. Kenapa 0,4 tidak ada? Karena 0,4 itu sudah bergabung dengan 0,6, karena di sini letak 0,4. Tapi karena ini kurvanya naik, berarti 0,4 langsung naik ke 0,6. Nah, inilah yang namanya tahapan agregasi. Kemudian pada tahapan agregasi ini kita akan mencari nilai A1 dan nilai A2. Kenapa? Karena kan di sini yang sesuai soal tadi kan kita sudah agregasi grafiknya, itu mendapatkan daerahnya ada A1, A2, A3. Nah, tentu di sini ada titik yang belum diketahui, ada 2 titik ya. Nah, kalau ini sudah jelas ini, dan paling ujung sudah jelas. Ini berarti nilai titiknya adalah 2000. Kemudian ini titiknya adalah 7000. Nah, yang kita cari adalah nilai A1 dan A2. Nah, di sini rumus yang kita pakai adalah rumus kurva linear naik pada produksi barang. Nah, rumus linear naik pada produksi barang. Kenapa linear naik? Yaitu jawabannya adalah karena grafiknya yaitu menggambarkan naik ya kurvanya, maka kita pakai rumusnya itu kurva linear naik, di mana rumusnya adalah kita pakai rumus di antara 2000 dengan 7000. Kenapa? Karena nilai X nya itu letaknya di antara 2000 dengan 7000. Berarti rumusnya adalah X atau Z kurang 2000 per 7000 kurang 2000. Berarti karena ada 2 titik A1 dan A2, berarti ada 2 rumus nanti. Ada A1 kurang 2000 per 7000 kurang 2000, kemudian A2 kurang 2000 per 7000 kurang 2000. Kita langsung saja. Nah, A1 kurang 2000 per 7000 kurang 2000 sama dengan 0,25. Kenapa langsung dapat 0,25? Karena di sini kan A1. A1 di sini garis lurusnya. Nah, ini derajat anggotanya 0,25. 0,25. Yang kita cari adalah A-nya, nilai A1-nya berapa? Biasanya yang tadi kan kita sudah ketahui nilai X-nya berapa. Sekarang nilai derajat keanggotaannya sudah diketahui. Sekarang kita hanya mencari nilai A1 ini berapa atau nilai X-nya ini berapa. Berarti A1 kurang 2000 per 7000 kurang 2000. Berarti A1 kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,25, karena A1 derajat keanggotaannya adalah 0,25. Nah, setelah dicari maka A1-nya adalah nilainya 3250. Sedangkan A2 nilainya adalah 5000. Nah, kenapa ini 0,6? Nah, kita lihat di sini A2. A2 derajat keanggotaannya kalau kita tarik garis lurus ke atas, ini letaknya adalah di 0,6. Jadi rumusnya A2 kurang 2000 per 7000 kurang 2000 sama dengan 0,6. Jadi setelah dicari A2 nya didapatkan hasil yaitu 5000. Nah, setelah nilai A1 dan A2 diketahui, barulah muncul fungsi keanggotaan hasil agregasi atau komposisi. Nah, dimana untuk titik Z di bawah 3250 atau di bawah A1, berarti nilai derajat keanggotaannya yaitu 0,25. Nah, kemudian untuk nilai Z di antara 3250 sampai dengan 5000, berarti rumusnya adalah Z kurang 2000 per 5000, karena kita pakai ini tadi. Kemudian untuk Z di atas 5000, berarti derajat keanggotaannya adalah 0,6. Ini Z di atas 5000 ya, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 0,6.
Setelah tahapan agregasi, kita akan masuk yaitu pada tahapan terakhir, yaitu defasifikasi. Nah, ini tahapan penentuan hasil. Nah, di mana rumusnya adalah momen per luas daerah. Dan rumus rincinya adalah integral derajat keanggotaan Z dz per integral derajat keanggotaan Z. Nah, mungkin untuk integral mungkin sudah dipelajari waktu SMA atau pada mata kuliah matematik. Nah, itu mata kuliah kalkulus. Di sini yang pertama tadi kan ada 3 daerah ya. Ada 3 daerah yaitu A1, A2, A3. Nah, yang pertama kita cari untuk momen dulu. Yang di atas dulu ya, momen untuk wilayah A1. Nah, di mana titik A1 itu adalah dari 0 sampai 3250 ya. Dari 0 sampai 3250. Nah, berarti rumusnya adalah integral. Nah, derajat keanggotaannya berapa? Derajat keanggotaannya yaitu 0,25 Z dz. Nah, ini hasil integralnya yaitu 0,125 Z kuadrat dari titik 0 sampai 3250. Nah, dan setelah dicari hasilnya adalah penjumlahannya nanti yaitu 1.320.312,5. Ini dapatkan hasilnya yaitu dari penjumlahan. Nah, contoh 0,125 Z kuadrat. Nah, Z nya kita ganti dengan nilai 0 yang pertama. Berarti 0,125 kali 0 kuadrat berarti 0. Kemudian ditambah 0,125 Z kuadrat. Nah, Z kuadrat ini kita ganti dengan angka 3250 untuk Z nya. Berarti 3250 kuadrat berapa? Kemudian dikalikan dengan 0,125. Nah, kemudian hasilnya yaitu 0 ditambah 1.320.312,5, sehingga hasil ini adalah 1.320.312,5. Nah, ini untuk momen wilayah A1. Kemudian momen wilayah A2. Untuk momen wilayah A2 berapa titiknya? Dari A1 yaitu dari 3.250 sampai dengan 5.000. Nah, di sini mu c z dz. Nah, derajat keanggotaannya berapa? Berarti ini rumusnya. Berarti Z kurang 2000 per 5000 Z dz. Dan setelah diintegralkan rumusnya seperti ini, 0,0002 Z kuadrat kurang 0,4 Z dz. Nah, oke. Kemudian setelah dicari nanti hasilnya adalah 3.187.515,625. Ini hasilnya seperti tadi caranya. Nah, contohnya 0,00067 Z pangkat 3. Nah, Z-nya kita ganti dengan titik yang pertama 3.250 pangkat 3 dikurang 0,2 dikali 3.250 dikali 0,2 dikali 3.250 kuadrat. Nah, kemudian ditambah 0,0006 7 Z-nya kita ganti dengan 5000, berarti 5000 pangkat 3 dikurang 0,2 Z-nya kita ganti dengan 5000 juga, berarti 5000 kuadrat. Kemudian hasil yang ini, ya, hasil dengan X-nya Z-nya 3250 kita tambahkan dengan hasil yang Z-nya 5000. Nah, hasilnya 3.187.515,625. Kemudian untuk momen wilayah A3, titiknya yaitu di atas 5000 ya. Di atas 5000 berarti titiknya itu 3250
di atas berarti 5.000 sampai 7.000. Nah, berarti intinya 5.000 sampai 7.000. Nah, di sini rumusnya adalah 0,6 ZZ. Kenapa? Karena untuk wilayah A3 titiknya yaitu di atas 5.000. Nah, dan nilai 7.000 ini dapat dari mana? Yaitu dari nilai produksi barang maksimal. Nah, nilai produksi barang maksimal di sini produksi barang maksimal adalah 7.000. Oke. Jadi 0,6 berarti kenapa 0,6? Karena derajat keanggotaannya untuk A3 itu adalah 0,6. Nah, jadi 0,6 ZdZ diintegralkan jadi 0,3 Z kuadrat. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi 0, kita jumlahkan antara hasil yang 5.000 dengan hasil yang 7.000. Jadi 0,3 kita ganti Z-nya dengan 5.000, berarti 0,3 kali 5.000 kuadrat ditambah 0,3 dikali 7.000 kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya itu 7.200.000. Nah, setelah momennya didapatkan, maka kita cari luas daerah. Setelah momen didapatkan, maka kita akan mencari luas daerah. Nah, di mana daerah tadi ada berapa tadi? Ada A1, ada A2, ada A3. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bangunan ya. Ada yang persegi panjang, kemudian ada yang berbentuk seperti trapesium, kemudian ada yang berbentuk lagi persegi panjang. Berarti untuk A1 persegi panjang, bangun datarnya, kemudian A2 adalah trapesium, kemudian untuk A3 adalah rumusnya mencari luas persegi panjang. Yang pertama untuk A1. Nah, rumus persegi panjang luasnya itu panjang kali lebar. Berarti panjangnya berapa? A1 dikurang 0, berarti 3.250 kurang 0 dikali lebarnya berapa? Nah, berarti 0,25. Berarti 3.250 kali 0,25. Hasilnya itu 812,5. Kemudian untuk A2 yaitu bangun datarnya itu trapesium, berarti kita pakai luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya adalah alas atas ditambah alas bawah, kemudian dikali tinggi dibagi 2. Nah, di sini kita lihat alas atasnya yaitu 0,25 ditambah 0,6. Kemudian tingginya berarti 5.000 dikurang 3.250 dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu 743,75. Kemudian untuk A3 berarti persegi panjang. Berarti berapakah panjangnya? Yaitu 7.000 kurang 5.000. Kemudian berapakah tingginya lebarnya? Yaitu 0,6. Berarti 7.000 kurang 5.000 dikali 0,6 berarti 1.200. Nah, di sini setelah momen dan luas daerah kita dapatkan, maka untuk hasil akhirnya yaitu jumlah momen per jumlah luas daerah. Kita totalkan jumlah momen kemudian dibagi jumlah luas daerah sehingga hasil akhirnya yaitu 4.247,74. Sehingga pertanyaan tadi terjawab. Jadi jumlah makanan kaleng dengan data permintaan barangnya yaitu 4.000 dan persediaan barangnya 300. Nah, total jumlah produksi makanan yang harus diproduksi yaitu sebanyak 4.248 kemasan. Ini kita menggunakan metode center of area atau metode centroid. Oke. Ini yang kita bahas pada materi hari ini pada metode Mamdani. Untuk lebih bisa dipahami, silakan kerjakan latihan ini di rumah sebagai bahan latihan.
Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja kepada saya. Oke. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Jika ada kesalahan kata atau kekhilafan pada materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.